إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Hal-hal yang dapat membantu dalam mengefisienkan waktu. Artinya hal yang dapat membantu kita dalam kita menggunakan waktu ini untuk hal yang bermanfaat. Sadar akan pentingnya waktu. Jadi waktu ini betul-betul kita ini terbatas. Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 112, 113. Qala kam labithtum fil ardi adada sinin. Qalu labithna yawman aw ba'da yawmin fas'alil 'addin. Allah berfirman, berapa tahunkah lamanya kalian tinggal di bumi? Mereka menjawab, kami tinggal di bumi sehari atau setengah hari. Maka tanyakanlah kepada mereka yang menghitung. Nah, perhatikan, Allah sebutkan di sini bahwa kita tinggal di bumi setengah hari atau satu hari. Dibandingkan dengan apa? Dibandingkan dengan apa? Dengan kehidupan akhirat yang jutaan tahun. Kita ini pada hakikatnya umur kita 60 atau 70 tahun, kita ini cuma setengah hari hidup ini. Kalau setengah hari mesti kita berlomba-lomba melakukan amal-amal ketaatan. Setengah hari kita hidup ini atau satu hari. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, sepatutnya bagi manusia mengetahui kemuliaan waktu dan kadar waktunya. Jangan ia sia-siakan waktunya walaupun hanya 1 menit tanpa ada ketaatan kepada Allah SWT. Dalam Sayyidul Khatir. Jadi 1 menit aja kita harus betul-betul gunakan waktu yang sebaik-baiknya. Saya ambil contoh, ya, tolong perhatikan. Contoh 1 menit, ya, antum umpamanya, ini kan orang banyak ya wudhunya antri. Lagi antum antri wudhu, bisa kan antum ucapkan astagfirullah, 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 subhanallah, walhamdulillah, akbar, la haula wala quwwata. Bisa nggak itu? Bisa. Manfaat nggak itu? Manfaat. Antum nunggu bis, nunggu kereta, atau sambil bawa motor, bisa antum berzikir kepada Allah. Manfaat tidak? Manfaat. Jadi hatta 1 menit manfaat waktu itu. Kita nunggu. Jadi waktu itu harus berharga. Apa yang bisa kita baca, kita baca. Kita bawa mobil, berzikir kepada Allah. Macet, kita bisa lakukan yang lain. Bisa baca, atau bisa nulis, catat, atau sambil dengarkan ayat Al-Quran. Nanti jalan lagi, kita berzikir lagi kepada Allah. Banyak waktu yang bermanfaat yang bisa kita lakukan. Kita kadang-kadang nggak gunakan itu. Kesempatan-kesempatan itu banyak sekali yang kita bisa berzikir kepada Allah. Sebab semua umur kita akan ditanya oleh Allah. Maka jangan kita disibukkan dengan dunia, jangan disibukkan dengan angan-angan kosong. Kalau orang kafir, mereka sibuk dengan dunia. Memang mereka dikasih kenikmatan apa? Dunia, semuanya. Makanya dunia ini bagi orang yang beriman apa? Penjara. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir, kata Nabi SAW. Dunia itu penjaranya bagi orang beriman, surga bagi orang kafir. Hadis sahih riwayat Muslim dan Tirmidzi. Orang kafir Allah sebutkan dalam Al-Quran, dzarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhimul amal fasawfa ya'lamun. Biarkan mereka dunia makan dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan kosong. Mereka kelak akan mengetahui akibat perbuatannya. Dalam surah Al-Hijr ayat 3. Ya, orang-orang kafir ini angan-angannya kosong, cita-citanya panjang. Orang-orang kafir. Kalau orang beriman tidak, apa yang bisa kita lakukan sekarang? Tujuan kita satu. Apa? Masuk sorga. Itu tujuan kita. Kita ini hidup tujuannya satu, masuk sorga. Makanya Nabi SAW selalu minta kepada Allah, minta sorga dijauhkan dari api neraka. Tujuan itu. Maka kita berusaha, berjuang siang dan malam bagaimana supaya kita bisa masuk sorga. Adapun dunia, sukses dunia, ini sukses yang semu. Sukses yang abadi kapan? Di akhirat. Yang kita cari bukan dunia. Kalau orang kafir yang dicari apa? Kalau orang kafir yang dicari apa? Dunia. Kalau orang beriman yang dicari apa? Akhirat. Kalau kita cari akhirat, dunia pasti akan ikut. Pasti akan ikut. Kita nggak boleh meninggalkan dunia, dalam artian kita nggak mau cari nafkah, nggak mau kerja, nggak boleh. Nggak boleh, nggak mau menikah, nggak boleh.
tetap harus jalankan sesuai dengan contoh Nabi SAW, dijalankan. Tapi jangan kita disibukkan dengan apa? Dengan dunia. Nanti kita akan bahas tentang zuhud. Makanya orang-orang kafir itu ketika mereka masuk ke liang kubur, mereka minta dikembalikan. Orang-orang fasik, orang-orang munafik, orang-orang kafir, ketika mereka masuk ke liang kubur, mereka menyesal. Mereka menyesal. Allah sebutkan di sini dalam surah Al-Mu'minun ayat 99 ayat 100, Allah berfirman, hatta idza ja'ahumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt kalla inna kalimatun huwa qailuha wa min wara'ihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Demikianlah keadaan orang-orang kafir hingga apabila datang kematian kepada mereka, ia berkata, ya Rabbku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku dapat berbuat kebajikan yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak, sungguh itulah dalih yang diucapkan saja, dan di hadapan mereka ada barzakh sampai pada hari mereka dibangkitkan. Anda perhatikan di sini, orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang fasik, ketika datang kematian, mereka minta dikembalikan. Nggak ada manfaatnya omongan ini. Minta dikembalikan dunia. Mereka mengatakan la'alli amalu salihah, barangkali kami bisa melakukan amal soleh. Udah nggak ada manfaatnya. Makanya melakukan amal soleh kapan? Sekarang. Kita berlomba-lomba melakukan amal soleh. Jadi mereka menyesali. Penyesalan itu nggak ada manfaatnya. Sama dengan orang kafir, ketika mereka dimasukkan ke dalam neraka, mereka mengatakan kepada Allah, ya Allah, keluarkan kami dari neraka. Kami akan tebus dengan sepenuh bumi emas. Sepenuh bumi emas. Bermanfaat atau tidak? Enggak bermanfaat. Mereka kekal dalam neraka selama-lamanya. Wa ma hum bikharijin minha. Mereka enggak akan keluar dari neraka selama-lamanya. Makanya kita gunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Dan Anda perhatikan bahwa waktu ini sangat berharga. Nabi bersabda SAW dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad, Darimi dan yang lainnya dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fi ma katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Antum lihat di halaman 89, halaman 90. Kata Nabi, ni'matani maghbunun fi ma katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu dengan dua nikmat itu, yaitu waktu sehat dan waktu luang. Nikmat sehat dan waktu luang, banyak manusia tertipu. Hadis ini sahih riwayat Bukhari, Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lain dari sahabat Ibnu Abbas. Kata Ibnu Battal rahimahullah, kata beliau, mana hadis tersebut, seorang tidak disebut luang sampai ia cukup dan sehat badannya. Siapa yang memperoleh itu, maka hendaklah ia bersemangat agar tidak tertipu dengan meninggalkan syukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepadanya, dan mensyukurinya dengan mengerjakan perintah-perintah Allah, menjauhkan larangannya. Siapa yang tidak berbuat demikian, maka dialah orang yang tertipu. Sabda Nabi SAW, katsirun minas, banyak manusia, menunjukkan bahwa yang diberikan taufik, yang tidak tertipu dengan kedua nikmat tersebut sangat sedikit. Jadi kita ketika diberikan nikmat sehat oleh Allah, waktu luang, bersyukur. Bersyukurnya dengan apa? Bersyukur dengan apa? Tolong jawab, siapa yang bisa jawab? Yang sebelah kiri. Iya. Iya, yang sebelah kanan. Bersyukurnya dengan apa? Di sini ada penjelasannya. Coba baca lagi. Berarti antum nggak baca bukunya. Coba baca. Mensyukurinya dengan apa? Mensyukurinya dengan apa? Kata Ibnu Battal, mensyukuri dengan apa? Dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhkan larangannya. Itu syukur. Itu mana syukur yang benar. Kalau di kita syukur itu makan. Syukuran sama syukurin. Makan. Di kita di Indonesia. Syukur itu dengan apa? Melaksanakan ketaatan kepada Allah, menjauhkan apa? Larangan Allah, bukan makan. Gak ada. Syukur itu taat kepada Allah. Syukur itu taat kepada Allah. Syukur melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangannya. Banyak orang yang salah paham. Syukur itu dianggap oleh mereka dengan makan. Kumpulkan orang-orang makan. Gak benar yang seperti dalam Islam. Syukur melaksanakan ketaatan. Digunakan uangnya untuk apa? Dengan melakukan ketaatan, keluarkan zakatnya, dikeluarkan sedekahnya buat fuqara al masakin, dia gunakan buat melaksanakan ibadah haji,
dia gunakan buat umroh, dia gunakan buat menolong sanak kerabatnya yang susah. Itu digunakan uangnya untuk hal-hal di jalan Allah dalam bentuk ketaatan kepada Allah dan menjauhkan maksiat. Bukan berjalan-jalan ke tempat maksiat, bukan dengan syukur itu, bukan. Bahkan ada orang yang bersyukur dapat harta yang banyak, dia berangkat ke luar negeri, ke negeri kafir. Nggak benar. Justru kalau dia mau dengan keluarganya berangkat ke Mekah, ajak mereka untuk ibadah kepada Allah, taat kepada Allah, bukan untuk maksiat, bukan safar ke negeri kafir. Nggak boleh kita safar ke negeri kafir. Itu ada hukumnya dibahas oleh para ulama tentang masalah itu. Jadi kalau tidak ada kepentingan dia untuk jalan-jalan, nggak boleh, nggak dibenarkan menurut syariat. Jadi ingat, ketika kita sehat, ketika kita punya waktu yang luang, gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Suatu waktu kita pasti akan sakit. Kita sebagai manusia mesti akan sakit. Nggak ada orang selamanya sehat, nggak mungkin. Jangankan kita, Nabi Muhammad SAW juga sakit sebagai manusia. Para sahabat juga sakit sebagai manusia. Wali-wali Allah, para sahabat itu semuanya wali Allah, sakit juga. Makanya gunakan waktu sehat dengan ibadah kepada Allah. Begitu juga waktu luang kita gunakan untuk taat kepada Allah. Kata Imam At-Tibi, kata beliau begini, Nabi membuat perumpamaan seorang pedagang yang memiliki modal. Antum lihat di halaman 91. Nabi SAW membuat perumpamaan seorang pedagang memiliki modal. Ia mengharapkan keuntungan dengan selamatnya modal itu. Dan caranya yaitu dengan memilih orang yang bermuamalah dengannya dan selalu jujur serta pandai agar dia tidak tertipu. Kesehatan dan waktu luang adalah modal, dan sepatutnya seorang bermuamalah dengan Allah dengan iman, berjuang melawan hawa nafsu dan musuh agama agar ia beruntung di dunia dan di akhirat. Untuk melihat penjelasan para ulama itu jelas, gamblang mereka, karena mereka paham tentang agama. Digunakan dengan sebaik-baiknya untuk taat kepada Allah, bukan untuk yang lain. Jangan kita gunakan buat yang sia-sia waktu kita ini, akan ditanya oleh Allah. Kemudian perhatikan lagi hadis Nabi SAW, halaman 92. Jadi kita harus betul-betul paham nih, sadar tentang pentingnya waktu. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin wa 'udda nafsaka min ahli al-qubur." Wa kana Ibnu Umar yaqul, "Idza amsayta fala tantadhir as-sabah wa idza asbahta fala tantadhir al-masa' wa khudh min sihhatika limaradik wa min hayatika limautik." Kata Nabi SAW, jadilah kamu dunia seperti orang asing atau orang yang dalam perjalanan, dan hitunglah dirimu termasuk orang yang pasti mati. Artinya pasti menjadi penghuni kubur. Ibnu Umar berkata, apabila engkau berada waktu sore, jangan tunggu waktu pagi. Apabila engkau berada waktu pagi, jangan tunggu waktu sore. Gunakan sehatmu sebelum sakitmu, gunakan hidupmu sebelum matimu. Perhatikan di sini. Hadis ini sahih, riwayat Bukhari, Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah, Abdullah Ibn Mubarak dalam kitabnya Zuhud, Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, Abu Nuaim dalam kitabnya Hilyatul Auliya, Al-Baghawi dalam Syarah Sunnah, dan yang lainnya. Hadis ini sahih. Tambahan wa'udda nafsaka minal kubur itu tidak ada dalam riwayat Bukhari. Wa'udda nafsaka minal kubur tidak ada dalam riwayat Bukhari, adanya dalam riwayat Ahmad, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya. Makanya kalau antum baca buku Arba'in An-Nawawi, Imam An-Nawawi rahimahullah nggak masukkan hadis ini wa'udda nafsaka min ahlil kubur, karena beliau membawakan hanya riwayat siapa? Riwayat Bukhari. Tapi riwayat yang lain ada tambahannya wa'udda nafsaka min ahlil kubur. Dan begitu kalau kita membaca hadis, jadi kita harus tambahkan yang memang hadis ini siqah, ziyadat siqah, kita harus tambahkan hadis itu. Bukan menambah-nambah hadis, ya. Riwayatnya ada tambahan, kita harus tambahkan. Berarti di sini Nabi menyebutkan 3 di sini. Kata Nabi, kun fid dunya ka'annaka gharib au 'abiru sabil wa'udda nafsaka min ahlil kubur. Kata Nabi, hendaklah kamu jadi dunia seperti orang asing atau orang yang dalam perjalanan, dan jadilah kamu termasuk orang yang pasti mati. 3 di sini. Yang pertama di sini untuk perhatikan, yaitu orang asing. Kita menempatkan diri kita sebagai orang asing. Kita dunia ini sebagai orang asing.
Karena Adam Allah ciptakan di mana? Allah ciptakan Adam di mana? Di sorga dengan kedua tangannya Allah di sorga. Itu tempat tinggal sorga itu. Kemudian Adam alaihissalatu wassalam dan Hawa terusir dari sorga karena apa? Karena apa? Karena melanggar, memakan buah yang dilarang oleh Allah SWT. Terusir ke muka bumi. Di muka bumi ini itu jannah, sorga yang diciptakan oleh Allah, sorga yang abadi. Nabi Adam itu masuk di sorga yang abadi, diciptakan di sorga yang abadi. Dikeluarkan Adam, Hawa dan iblis dikeluarkan semuanya dari sorga. Kemudian di muka bumi ini manusia sebagai orang asing, karena dia pasti akan kembali kemana? Ke akhirat. Orang yang beriman kembalinya kemana? Ke sorga. Kalau dia sebagai orang asing di muka bumi ini, orang asing kalau tinggal di setempat nggak lama. Umpamanya sekarang kita berangkat ya safar ke luar negeri, umpamanya ke Mekah atau ke Madinah, kita menggunakan ibadah haji atau umroh, kita nggak mau lama-lama karena kita rindu kepada orang tua, rindu kepada istri, rindu kepada anak, rindu kepada keluarga, nggak lama. Maka dia berusaha bagaimana melaksanakan ibadah semaksimal mungkin, kemudian segera pulang. Itu orang asing. Itu perumpamaan orang asing. Seperti kita juga tugas keluar kota umpamanya. Kita di luar kota sebagai orang asing. Tentunya selesai pekerjaan kita akan segera pulang. Itu orang asing. Kita ini di dunia sebagai orang asing. Maka kita harus terus melakukan amal-amal soleh supaya kita bisa kembali ke rumah, ke tempat asal penciptaan manusia. Di mana? Sorga. Paham sampai sini? Ini yang pertama. Yang kedua, Nabi mengatakan, adalah kamu jadi orang yang dalam perjalanan. Kita ini sekarang sebagai musafir, sedang berjalan kita. Menuju kemana kita berjalan? Menuju kepada Allah Rabbul Alamin. Makanya nasihat oleh para Nabi, fafirru ilallah, larilah kamu kepada Allah. Kita sebagai musafir, kita sedang berjalan menuju kepada Allah. Kita sedang berjalan menuju akhirat. Seorang musafir ketika dalam perjalanan, apakah semua barangnya dibawa sama dia? Perabot rumahnya, tempat tidurnya dibawa enggak? Enggak kalau musafir. Paling hanya beberapa aja yang penting yang dibawa. Uang, sekedar makanan. Kita juga demikian. Kita di dunia ini hanya sekedarnya aja. Yang kita bawa ketakwaan kepada Allah dan amal soleh. Bekalnya kita kata Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadid taqwa wa taquni ya ulul albab. Berbekalah kalian karena sebaik-baik bekal adalah apa? Takwa. Takwa bekal yang terbaik itu. Maka kita punya bekal takwa, ketaatan kepada Allah dan amal-amal soleh. Kita sedang musafir. Kita ini dunia sedang berteduh. Nabi ketika ditawarkan berbagai macam kekayaan, Nabi kaba, mali walid dunia, kata Nabi. Apa aku dengan dunia? Aku nggak ada hasrat dengan dunia, kata Nabi SAW. Ana wa dunya karakibin istadhalla tahta sajaratin thumma raha wa tarakaha. Aku dengan dunia perumpamannya seperti aku mengendarai kendaraan onta, kemudian aku berteduh di bawah pohon dan aku akan tinggalkan. Ada nggak orang teduh di bawah pohon berhari-hari? Nggak ada, sebentar. Apalagi sampai berpekan-pekan, berbulan-bulan, bertahun-tahun, tidak. Kita ini di dunia sedang berteduh sebentar aja. Perhatikan, kita dunia ini sedang berteduh sebentar aja, kita berteduh. Dan kita akan meninggalkan dunia ini. Menuju kemana? Menuju kepada Allah Rabbul Alamin. Pasti akan kembali. Antum lihat, semua keluarga kita sudah banyak yang meninggalkan kita. Makanya kita sedang berjalan menuju kepada Allah. Kalau sekarang umur kita 40 tahun atau 50 tahun, berarti tinggal berapa tahun lagi kita akan kembali kepada Allah, pasti itu. Makanya kita ini sedang mengendarai kendaraan menuju kepada Allah. Siapkan takwa kita dan bekal kepada Allah. Yang ketiga, Nabi umpamakan di sini, hendaklah kamu pasti menjadi penghuni kubur. Karena pasti orang mati itu pasti atau tidak? Pasti. Perhatikan, kita hidup dalam kepastian. Jangan hidup dalam bayang-bayang.
Dunia ini hidup bayang-bayang, fata morgana, yang pasti hancur dunia ini. Tapi kita hidup dalam kepastian. Kematian itu pasti. Sorga itu pasti. Saya ulangi lagi. Kematian itu pasti. Pertanyaan di alam barzah, alam kubur pasti. Adanya nikmat kubur dan siksa kubur pasti ada. Pasti ada. Kita akan dikembalikan kepada Allah itu pasti. Kita akan ditanya, dihisab pasti. Kita akan melewati sirat pasti. Adanya sorga dan neraka pasti. Semua serba kepastian. Karena itu kita harus punya bekal. Kita pasti mati. Maka ketika ada orang meninggal dunia, kita ucapkan apa? Ucapkan apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua kita milik Allah dan kita pasti akan kembali kepada Allah, pasti. Tapi orang yang mengucapkannya tidak sadar semuanya. Yang mengucapkannya kebanyakan tidak sadar. Habis mengucapkan innalillahi, tetap aja sibuk dengan dunia. Sibuk dengan dosa, sibuk dengan maksiat, sibuk dengan permainan. Berarti udah ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah dan kita pasti akan kembali kepada Allah. Semua pasti akan kembali kepada Allah. Pasti. Maka Nabi katakan wa'udda nafsaka min ahlil kubur. Hitung diri kamu termasuk orang yang pasti menjadi penghuni kubur. Sekarang kalau sudah demikian Nabi sebutkan 3. Perhatikan nih pemahaman sahabat. Tolong perhatikan. Jangan ngobrol, jangan tidur. Perhatikan, tolong perhatikan. Setelah disebutkan 3 ini, antum lihat pemahaman sahabat. Ibnu Umar memahami hadis Nabi ini. Kata Ibnu Umar apa? Apabila engkau berada pada waktu sore, jangan tunggu waktu apa? Pagi. Kerjakan pekerjaan sore. Apa yang bisa kita kerjakan di waktu sore? Habis sholat asar, zikir. Pada sholat, zikir sore. Murajaah Al-Quran. Apalagi yang lain? Bantu orang tua. Atau pekerjaan apa lagi yang bisa kita kerjakan di waktu sore itu? Sampai ba'da maghrib, sampai isya terus kita kerjakan. Jangan tunggu waktu pagi. Idza amsayta fala tantaris wa idza asbahta fala tantaris. Apabila engkau beratur pagi, jangan tunggu waktu sore. Apa yang bisa kerjakan? Habis salat subuh. Apa? Zikir pada subuh. Zikir pagi baca Quran. Apalagi yang bisa kita kerjakan saat itu? Jadi apa yang jangan tunggu waktu sore. Kemudian wa khudh min sihhatika, gunakan sehatmu sebelum datang sakitmu. Wa min hayatika limautik, gunakan hidupmu sebelum mati. Jadi harus kita gunakan waktu kita sebaik-baiknya. Jangan sampai sia-sia. Gunakan sebaik-baiknya. Jadi waktu pagi gunakan. Banyak orang-orang yang tidak gunakan sebaik-baiknya. Waktu sore gunakan. Jadi kalau waktu sore disebutkan, ya terus sampai waktu malam. Tinggal antum ngatur jadwal antum. Dari mulai pagi sampai sore, dari sore sampai malam apa yang dikerjakan. Tapi ini hanya untuk kita, nggak boleh orang lain tahu. Atur jadwal itu. Kita harus betul-betul menggunakan waktu sebaik-baiknya. Kalau enggak kita rugi, karena waktu ini modal. Kalau antum gunakan sebaik-baiknya, insya Allah manfaat. Hatta waktu malam aja banyak para imam gunakan waktu malam. Antum sudah paham semuanya tentang Imam Bukhari. Imam Bukhari, apa terpikir bagi Imam Bukhari bahwa kitabnya akan dibaca oleh umat seluruh dunia? Nggak terpikir oleh Imam Bukhari. Tapi dia tetap berusaha bagaimana menghafal hadis, menulis hadis. Sampai malam itu bangun berapa kali Imam Bukhari. Bangun malam nggak seperti kita, tinggal stop kontak nyala lampu. Kalau dulu harus nyalakan dulu, pakai minyak, baca. Maka sebagian ulama ada yang sampai buta dia, karena kan panas itu. Lampu yang dipakai, lampu untuk baca itu oleh mereka, isi minyak, kemudian dinyalakan, dibaca sampai buta. Seperti Al-Hafidh Ibnu Katsir, akhir hayatnya buta, baca terus depan lampu itu sampai buta. Banyak para ulama yang demikian. Imam Bukhari nyalakan lagi hafal hadis. Waktu malam digunakan demikian, apalagi waktu siang. Waktu malam waktunya istirahat, tidur, bangun lagi, baca lagi, hafalkan lagi, nulis lagi, tidur lagi, bangun lagi, nyalakan lampu lagi, seperti itu. Sampai berapa kali Imam Bukhari. Antum bisa lihat, rahimahullah rahmatan wasi'ah. Bermanfaat waktunya. Kita ini banyak waktu kita yang tidak bermanfaat. Maka antum gunakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian di sini juga disebutkan oleh Imam Nawawi. Antum perhatikan perkataan Imam Nawawi. Ini bagus sekali buat kita semuanya ini. Halaman 94.
Kata Imam Nawawi, hendaklah seorang penuntut ilmu berkemauan keras untuk belajar ilmu syar'i, selalu dan senantiasa menggunakan seluruh waktunya untuk menuntut ilmu, baik malam maupun siang, di saat mukim maupun ketika safar. Ia tidak mau sedikit pun waktunya hilang sia-sia dengan tidak memperoleh ilmu, kecuali sekedar keperluan makan, tidur dan hal-hal yang mesti ia lakukan, dan juga untuk istirahat sebentar untuk menghilangkan kebosanan, kejenuhan dan hal yang penting lainnya. Dan tidak termasuk orang yang berakal, perhatikan, tidak termasuk orang yang berakal, seorang penuntut ilmu yang sudah ditempatkan sederajat dengan pewaris para nabi, kemudian ia menyanyikan waktu tidak digunakan untuk menuntut ilmu. Imam Nawawi sudah mempraktikkan. Imam Nawawi umurnya berapa tahun? Siapa yang bisa jawab? Imam Nawawi umur berapa tahun? Berapa tahun? 45 tahun. Imam Nawawi umurnya 45 tahun, tapi karangannya lebih dari 100 jilid. 45 tahun umurnya, karangannya, tulisannya Imam Nawawi lebih dari 100 jilid. Dan dulu belum ada lampu seperti kita sekarang ini, belum ada ballpoint seperti sekarang, tapi nulis terus Imam Nawawi sampai bermanfaat buat umat ini. Kita lanjutkan, ikhwan fillah, azakumullah. Tentang waktu nanti antum bisa baca lagi beberapa hadis yang saya tulis di sini yang berkaitan menggunakan waktu sebaik-baiknya. Di antaranya nanti antum perhatikan sampai Nabi merinci tentang waktu itu, sampai Nabi rinci. Kata Nabi SAW, "Ightanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramika, wa sihhataka qabla saqamika, wa ghinaka qabla faqrika, wa faragaka qabla syughlika, wa hayataka qabla mautik." Antum perhatikan, Nabi sampai merinci untuk menggunakan waktu itu. Kata Nabi SAW, manfaatkan 5 hal sebelum datang 5 hal. Masa muda sebelum datang masa tua, waktu sehat sebelum datang waktu sakit, masa cukup sebelum datang masa fakirmu, waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu, hidupmu sebelum datang matimu. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak dari sahabat Ibnu Abbas. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya dan untuk sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.